Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Sobi. Adik-adikku, sahabat hebat, pejuang dan pemburu PTN favorit. Di tahun ini, prioritas yang kalian paling dominan adalah masuk PTN. Oleh karena itu, semua potensi yang memudahkan ke arah itu harus kalian maksimalkan. Salah satu yang penting di masa pandemi ini adalah kalian membutuhkan fisik yang lebih kuat. Sehingga dengan fisik yang sehat dan bugar, tentunya semua aktivitas yang kalian lakukan itu lebih asyik untuk dinikmati, tidak cepat lelah, tidak cepat ngantuk, tidak cepat suntuk, dan tentunya tidak mager. Maka dari itu, tips dari Kak Sobi adalah lakukan gerak tubuh atau olahraga secara teratur, tentunya dengan semangat, ya, minimal 2 kali dalam seminggu. Lakukan terus hal-hal yang positif, walaupun harus kalian paksakan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Somad, bahas langsung soal UTBK atau SBMPTN dan sejenisnya. Nah, pada video kali ini Kak Sobi akan membahas soal yang setiap tahun itu keluar itu tentang turunan fungsi. Nah, kira-kira keseruan apa yang ada pada soal diferensial ini? Kita lihat soalnya. Yang pertama adalah diambil dari soal model UTBK tahun 2019. Diberikan seperangkat gambar, terus yang diminta berapa H aksen dari 3 dengan kondisi H adalah F.G. Langkah yang pertama tentunya kita harus menurunkan terlebih dahulu fungsi dari F.G. Nah, bagaimana menurunkan fungsi ini? H aksen itu adalah F aksen dari G. Cuma jangan lupa, di sini G-nya adalah masih sebuah fungsi dan masih bisa diturunkan. Artinya, di samping menurunkan fungsi yang paling luar, kita juga harus menurunkan fungsi G ya, dengan dikalikan tentunya. Sehingga ketika ada H aksen 3, itu artinya semua kita ganti dengan angka 3. Oke, itu yang pertama. Nah, dengan memanfaatkan gambar yang diberikan di soal, kita bisa mencari berapa G aksen 3 dan berapa G3. Dari gambar kita lihat. Di gambar ini terlihat bahwa G-nya adalah sebuah garis lurus ya. G3 itu artinya nilai fungsi G ini pada saat X-nya diganti 3. Nah, di sini kira-kira 3 ya. Dia kan melalui 3,2. Artinya bisa dipastikan bahwa G3 itu adalah 2. Paham ya? Yang kedua adalah G aksen 3 itu sama juga dengan mencari gradien garis G. Nah, yang kita tahu bahwa yang namanya gradien itu kan turunan. Sehingga pada gambar ini nggak usah nyari persamaannya. Yang namanya gradien itu adalah, masih ingat siapa? Coba. Ya, jadi yang namanya gradien itu adalah perbandingan Y dibagi dengan X. Ya. Oke, dari gambar kelihatan ini. Sebentar, biar kelihatan semua. Ini ada garis G. Ini panjangnya adalah 4. Dan ini panjangnya adalah 2. Dia miring ke arah kanan. Sehingga dipastikan gradiennya adalah 2. Artinya dengan kondisi ini bahwa G aksen dari 3 adalah 2. Dengan data ini berarti soal bisa kita isikan nih, bisa kita isikan. Hasilnya adalah yang pertama, nah nanti G3-nya diganti dengan 2 dan G aksen 3-nya diganti dengan 2. Kebetulan nilainya kompak ya, jadi ini sama. Oke, permasalahannya ini belum selesai. Kemudian kita harus mencari F aksen 2. F aksen 2 itu adalah gradien garis singgung lingkaran ketika absisnya 2. Nah, jangan lupa bahwa kita pada soal ini manfaatkan gambar semaksimal mungkin, sehingga tidak usah mencari persamaan lingkarannya. Coba kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah lingkaran itu adalah dia pasti melalui 2,2.
Artinya kita harus mencari, ini kan tadi mencari f aksen 2, mencari gradien garis singgung lingkaran itu pada saat x-nya sama dengan 2. Kira-kira garis seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, di mana adalah antara jari-jari dengan garis yang saling tegak lurus, maka dipastikan panjang ini itu sama dengan panjang ini. Sehingga gradien dari garis singgung lingkaran itu adalah min 1. Kenapa minus? Arahnya ke kiri. Dia memiliki perbandingan antara perubahan y dengan x adalah sama. Sehingga karena dia miring ke sana, jadi min 1. Nah, dengan data ini, maka kita bisa substitusikan f aksen 2 kita ganti dengan min 1 dikalikan 2 ya, sehingga hasilnya adalah min 2. Jadi sekali lagi manfaatkan gambar semaksimal mungkin, dan tipe ini sangat banyak tipenya di tahun 2019. Silakan berlatih lagi di soal yang lain yang sejenis ya, sehingga nanti cara ini sebenarnya mudah, cuma tadi butuh analisa, butuh ketajaman dalam menyentuh soal-soal seperti ini. Oke, kita teruskan lagi ke soal berikutnya. Dari tahun 2017, yang diminta adalah f aksen dari 4 dengan kondisi f besar adalah f kali g. Nah, langkah pertama tentunya adalah kita harus menurunkan f besar, di mana f dia sama dengan f kali g. Sesuai dengan sifat turunan yang ada, maka f aksen itu adalah f aksen x kali g ditambah dengan f kali g aksen x. Nah, ketika ada pertanyaan f aksen 4, itu artinya semua nilai x kita ganti dengan angka 4. Sehingga dari data soal ini yang kita butuhkan adalah berapa f aksen 4, berapa g4, berapa f4, dan berapa g aksen dari 4. Nah, kita lihat data soal yang lainnya. Di gambar di soal dijelaskan bahwa y1 adalah garis singgung dari fx di x sama dengan 4, dan y2 adalah garis singgung gx di x sama dengan 4. Nah, supaya lebih gamblang permasalahannya, coba Kak Sofi berikan sebuah ilustrasi. Misal ini adalah fungsi f. Tadi y1 adalah garis singgung kurva itu di x sama dengan 4. Kira-kira kondisinya demikian. Nah, apa saja yang bisa kita ambil dari data seperti ini yang berhubungan dengan fungsi f? Yang pertama adalah f aksen itu kan sama juga dengan gradien. Gradien dari garis singgung kurva ini udah kelihatan nih. Ini adalah, nah ini dia. Sebentar, ini bleber. Oke. Jadi gradiennya kan adalah koefisien dari x. Artinya dari kondisi ini kita bisa memberikan sebuah simpulan bahwa f aksen 4 itu sama dengan min 3, atau jadi gradien garis singgung kurva tersebut di apsis 4. Nah, gitu gambarannya. Nah, bagaimana kalau yang mau kita cari f4? Ya sama juga, itu kan di apsis 4. Artinya apsis 4 dia ada pada kurva fx. Nah, untuk mencari f4 sama juga mensubstitusikan semua x pada y1 dengan angka 4 x-nya ya. Sehingga menemukan hasil min 3 kali 4 ditambah dengan 2 sama dengan min 10. Dengan cara yang sama, kita bisa berlakukan ini pada yang fungsi G. Oke, ini fungsi G-nya, ini sekedar ilustrasi ya, gambarnya belum tentu seperti ini. Disinggung oleh garis Y2 di titik sama tadi, di titik apsis 4. Nah, data dari sini sama juga. Untuk mencari G aksen 4, itu sama juga dengan gradien dari Y2. Berapa coba? Iya, gradien itunya adalah 2. Ini dia gradien ini. Yang ini. Ya. Oke, kita teruskan. Berapa G4 sama dengan yang tadi? Substitusikan nilai X pada fungsi G itu ke garis singgung, kan dia di titik yang sama, nilainya sama, sehingga berlaku yang seperti itu ya. Oke, sehingga G4 nya adalah semua X pada fungsi Y2 diganti dengan 4, sehingga 2 kali 4 dikurang 1 sama dengan 7. Berdasarkan ini, maka soal ini kita
hitung nilainya secara keseluruhan. F aksen 4 diganti dengan min 3, G4 dengan 7, F4 dengan min 10, dan G aksen 4 dengan 2. Sehingga total dari hitungan ini adalah min 21 dikurang 20. Sehingga jawabannya adalah minus 41 ya. Jadi lagi-lagi lihat masalah soal sehingga baru kita lihat kira-kira yang pas dengan kondisi itu sentuhannya seperti apa. Oke, tidak usah berlama-lama, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal dari tahun 2012. Berapa batasan atau hubungan ABC yang ada pada soal ini? Yang diminta soal adalah kurva ini adalah selalu naik. Secara teori yang namanya kurva selalu naik adalah ketika F aksennya lebih besar dari 0. Kebalikannya ketika turun maka F aksen adalah lebih kecil dari 0. Nah, dengan data ini maka hasilnya ketika diturunkan AX pangkat 3 maka hasilnya 3AX pangkat 2 min BX pangkat 2 maka hasilnya adalah 2BX ditambah dengan C lebih besar dari 0. Oke, nah sekarang jangan lupa masalah baru muncul nih. Ini kan kita mau mencari hubungan ABC. Yang disajikan adalah bentuk kuadrat seperti ini. Jadi nggak mungkin kita gunakan dengan cara pemfaktoran untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini. Oke, kenapa demikian? Ya ada variabel A, ada variabel B, ada variabel C. Sebagai satu ulasan saja, ketika ada sebuah kurva yang variabelnya berpangkat 2, ini nanti dia bentuknya adalah berbentuk parabola ya. Lebih besar itu nanti artinya parabola itu selalu lebih besar dari 0. Dalam bahasa matematik namanya adalah definite positif. Sekedar pengulasan, ketika ada parabola yang nilainya selalu positif begitu, dia harus menghadap ke atas dan dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi ini namanya adalah definite positif ya, selalu di atas sumbu X. Nah, syarat-syaratnya kira-kira masih ingat nggak apa saja? Yang pertama adalah kurva harus menghadap ke atas. Jadi A-nya adalah harus lebih besar dari 0. Nah, koefisien dari X pangkat 2 adalah dia sebagai A besar, yaitu adalah 3A. 3A lebih besar dari 0, sehingga nilai A-nya adalah harus lebih besar dari 0. Ini dari hubungan yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak boleh menyinggung ataupun memotong sumbu X, sehingga dia harus di atas sumbu X. Kira-kira apa saja selain A? Ya tentunya diskriminan. Ketika D-nya lebih kecil dari 0, tentunya kurva di atas sumbu X selalu ya, tidak memotong sumbu X. Nah, D itu adalah diskriminan, yaitu B pangkat 2 min 4AC. B-nya adalah minus 2B. Kita langsung pangkatkan 2 ya. B kuadrat min 4A, A-nya adalah 3A tadi, terus C-nya adalah C itu sendiri. Kita uraikan. 4B kuadrat minus 12AC. Nah, kita bagi dengan 4 kiri kanan. Ingat, 4 adalah bilangan positif sehingga dia tidak merubah pertidaksamaan pada soal. Artinya ketika dibagi 4 ya seperti itu, B kuadrat min 3AC. Dan ini adalah hubungan ABC yang kedua. Nah, kalau cuma pertanyaannya adalah mencari hubungan ini, kita sudah selesai menjawab soal ini. Dan pilihan yang tepat untuk kondisi ini itu ada di sebentar. Kita lihat A-nya harus positif. Ini dia. Iya, oke. Nah, ini dia. Ada di D. Jadi B kuadrat min 3AC lebih kecil dari 0. Dan A-nya tidak boleh negatif atau A harus lebih besar dari 0. Baik, kita lanjutkan lagi dengan soal yang berikutnya. Oke. Nomor 4 dari model UTBK tahun 2019. Pertanyaannya adalah sebentar, ini dihapus dulu. Jarak kurva Y pangkat 2, ya Y sama dengan X pangkat 2 plus 1 ke garis X minus 2Y. Oke. Nah, pada posisi ini kita gunakan rumus yang memudahkan ini selesai adalah jarak titik ke garis yang pernah diungkap ini di soal-soal sebelumnya ya.
Jadi kalau ada titik P, Q, jaraknya ke garis AX plus BY ditambah dengan C sama dengan 0, itu sama juga dengan harga mutlak dari X-nya diganti dengan P dan Y-nya diganti dengan Q. Sehingga seperti itu, AP ditambah dengan BQ tambah C dibagi dengan akar dari A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Berdasarkan rumus ini, kita coba lihat ya penyelesaian dari soal ini. Untuk memudahkan penghayatan terhadap soal ini, Kak Sobi coba berikan sebuah ilustrasi. Misal ini gambarnya begini. Ini yang pertama yang jelas parabolanya menghadap ke atas ya. Seperti itu. Yang kedua adalah misal ini garis ini. Ini garis X dikurangi dengan 2Y sama dengan 0. Kira-kira jaraknya yang terdekat yang mana? Kalau kita lihat pada soal ini adalah ini tadi persamanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1. Oke. Ambil sebuah titik pada parabola itu, nanti kita ambil jarakan ke garis itu. Nah, ini jarak yang mau kita cari ini. Tentunya harus yang terdekat ya, sehingga dia tegak lurus. Nah, titik ini itu kan misalkan anggap aja di sini adalah apa ya? X ya. Koma Y. Nanti Y-nya diganti sama ini. Karena dia kan pada kurva, sehingga nanti persamanya dibuatkan dalam satu variabel. Jadi Y bukan Y, sebentar. Langsung diganti ya. Ini berarti X pangkat 2 ditambah dengan 1. Oke. Sehingga sebenarnya inti permasalahannya adalah sama juga mencari jarak X, X pangkat 2 plus 1 ke garis X minus 2Y sama dengan 0. Nah, sesuai dengan konsep jarak titik ke garis, maka nanti kita bisa menemukan sebuah persamaan nih. Jaraknya adalah harga mutlak dari AX, ini tetap ya, X dikurangi dengan 2, Y-nya diganti tadi. X pangkat 2 plus 1. Oke, dibagi dengan akar dari koefisien X-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah dengan minus 2 pangkat 2. Berapa? Hasilnya 5 ya. Kita rapikan dulu sebelum diturunkan. Harga mutlak dari X min 2X pangkat 2 minus 2 dibagi dengan akar 5. Nah, ini kalau sudah menyangkut ini ada jarak terdekat, sehingga sudah menyangkut nilai minimum maksimum. Nah, ketika dia terdekat berarti nanti syaratnya adalah turunannya harus sama dengan 0 ya. Nah, untuk menurunkan fungsi ini ya biasa aja ya. Ini X adalah 1 min 4X dibagi dengan akar 5 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita menemukan nilai X yang membuat jaraknya itu paling dekat dengan garis tersebut. Nah, untuk mencari berapa jarak terdekatnya, kita bisa substitusi X sama dengan 4 ini tentunya ke persamaan jarak tadi, sehingga nanti hasilnya adalah gitu ya, diganti semua dengan angka 1/4. Maka harga mutlak dari 1/4 dikurangi dengan 2 kali 1/16. 1/16 dikurangi dengan 2 dibagi dengan akar 5. Hati-hati menghitungnya, bantu Kak Sobi menghitung. Oke, kita jadikan ini kan sama juga dengan dibagi 2 jadi 8 ya. Oke, ini 8. Sehingga nanti hasilnya adalah, coba hitung berapa kira-kira. Yang di atas adalah 1/4. Kita jadikan per ini aja. Kita jadikan semua per 8 deh. Ya, per 8 dibagi dengan akar 5. Berapa coba? Ini ada 2 dikurangi dengan 1 dijadikan per 8 min 16. Coba hitung berapa kira-kira. Jangan lupa ini adalah ini sebentar, ini ya Allah. Nah, harusnya di sini ya.
sama dengannya di sini. Ada harga mutlak tentunya ya. Oke. Coba berapa hasil akhirnya adalah 2 dikurang 1, 1 dikurang 16, berarti min 15. Ini kurang panjang ya. Min 15, ingat harga mutlak jadi 15. Nanti yang akar 5-nya ini gabung ke sini ya, sehingga dibagi dengan 8 akar 5. Oke. Ini agak panjang kesannya karena emang angkanya kurang bersahabat ya, tapi ini masih dalam batas normal, jadi nggak usah terlalu dipusingkan ya, nggak usah terlalu juga jadi beban. Nah kira-kira itu, jadi jarak terdekatnya adalah 15 dibagi dengan 8 akar 5, dan itu ada di pilihan yang D. Oke, itu dari soal model tahun 2019. Baik, supaya tidak berlama-lama, untuk yang bab turunan ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.